Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah iftar shaim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang banyak, nikmat yang beragam, karunia Allah Ta'ala yang masih diberikan kepada kita sekalian, hingga pada hari ini, di hari yang ke-20 atau ke-19 kita masuk di malam yang 10 hari terakhir di bulan yang mulia. Allah SWT memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian, kekuatan hingga pada hari ini bisa terus menjalani hari puasa dan juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada dalamnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam segenap kebaikan, teladan kita dalam beribadah kepada Allah SWT, teladan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan tidak mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW, maka dia telah menyimpang atau telah keliru. Namun apabila dia mengambil jalan, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia telah sampai atau akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin, azinallahu wa iyyakum. Tentunya bulan Ramadan sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang besar. Allah Ta'ala berikan kesempatan kita hingga tahun ini masih bisa berjumpa dengan bulan yang mulia. Hingga tahun ini kita juga diberikan hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah SWT untuk bisa menjalani ibadah siam. Dan kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin menjalani ibadah puasa ini. Sebab di antara saudara-saudara kita atau kaum muslimin ada yang diberikan uzur hingga tidak sempat bisa mengikuti puasa karena sakit atau karena kesibukannya. Dan na'udzubillah min dzalik adalah adanya orang-orang yang meninggalkan puasa padahal Allah SWT berikan kesempatan padanya
bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, kemudian juga diberikan kesehatan fisik, akan tetapi hatinya tidak tergerak untuk menjalani puasa. Maka tujuan yang mulia yang harus kita perhatikan dalam kita beribadah kepada Allah secara khusus di bulan Ramadan ini adalah Allah Ta'ala menjadikan di sana tujuan yang agung, yaitu at-taqwa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Alama Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, beliau mengatakan fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Kata beliau bahwasanya puasa itu adalah sebab terbesar seorang bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan bisa kita fahami bahwa semua perintah Allah SWT itu berujung pada satu tujuan takwa, dan semua larangan Allah yang harus kita tinggalkan juga akan berefek atau berujung faidah yang besar, yaitu takwa. Termasuk dalam hal ini adalah siam Ramadan, puasa. Beliau menjelaskan rahimahullah ta'ala, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Maksudnya puasa adalah sebab terbesar seorang itu bisa mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam puasa itu li'anna fihi imtithal amrillahi ta'ala. Di dalam puasa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nahyih, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan makan dan minum, meninggalkan muftirat, pembatal-pembatal puasa. Ini adalah larangan, kita meninggalkan hal tersebut. Kemudian kita juga pada hal yang sama, pada saat yang sama kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga bisa memperhatikan di dalam ibadah puasa itu, an-nasaim yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaihi an-nafsi. Orang yang berpuasa yatruku ma haramallahu alaihi, dia meninggalkan apa yang Allah SWT telah haramkan, yang pada asalnya hal itu adalah halal pada hari-hari bukan bulan puasa. Minal akli wasyurbi, baik itu makan, minum, termasuk jima, wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuh, yang mana jiwa kita, jiwa manusia itu ada kecenderungan kuat tidak bisa meninggalkan hal tersebut, ya. Kita tidak mungkin bisa meninggalkan makan dan minum. Jiwa kita butuh dengan makan dan minum. Setiap kita membutuhkan, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Dan ketika Allah SWT memerintahkan kita meninggalkan, ya, tidak makan dan minum dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, maka ini adalah bentuk dari takwa kepada Allah SWT. Mutaqarriban bidzalika ilallahi rajan bitarkihi thawabah, fahada minat taqwa. Jadi kita meninggalkan makan dan minum yang halal, ya, pada hari-hari bulan Ramadan, ya, hukumnya halal, ya. Makanan apapun yang dihalalkan, yang bukan haram pada zatnya, maka itu kita meninggalkannya karena Allah SWT. Maka ini adalah takwa. Ini bentuk takwa kepada Allah SWT. Kemudian kita perhatikan juga, an-shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma qudratihi alaihi li'ilmihi bittila'illahi alaihi. Orang yang berpuasa, dia pasti senantiasa berusaha muraqabah kepada Allah, mendapatkan pengawasan dari Allah SWT. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga apapun yang jiwanya ada keinginan untuk melakukannya, dan dia mampu, seperti dia mampu untuk minum di tempat tersembunyi, mungkin dia berwudu sambil minum, mungkin dia mencuci mukanya sambil minum, mungkin dia mandi sambil minum. Ini adalah hal yang mungkin dia lakukan,
dan tidak ada orang yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, namun dia meninggalkan hal tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan karena sikap muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya di setiap keadaannya. Dan ini adalah bentuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat anak-anak kecil yang sedang berlatih puasa, ya, dia menyempatkan untuk ya kadang bersembunyi untuk makan, untuk minum. Ya kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Ya. Adapun kita yang sudah mengetahui, kita di atas ilmu mengetahui, sudah berpuasa berdasarkan ilmu bahwasanya puasa itu perintah Allah, puasa itu meninggalkan makan dan minum dan sebagainya. Maka walaupun ada kesempatan, ya walaupun di sana ada kesempatan, kita mungkin bisa minum ya ketika berwudu, kita mungkin bisa minum di kamar mandi sambil mandi. Ya siapa dari kita yang mengetahuinya? Ya. Namun kita meninggalkan hal tersebut karena kita merasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa orang yang berpuasa dengan puasanya itu akan menghambat ya pergerakan syaitan dalam menggoda, dalam memberikan waswas, dalam menjadikan hawa nafsunya diperturutkan. Yadiku majari syayatin ya, jadi dengan puasa itu menjadikan syaitan tidak bisa bergerak, susah, yadid, mempersempit. Fa inna asyaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu ya mengalir dalam darah manusia. Ya, sehingga dia dengan mudah bisa mengajak pada hal-hal yang tidak baik, mengajak kepada kemaksiatan, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa itu ya mempersempit peredaran jalan syaitan dalam ya menggoda manusia. Maka ini adalah keberuntungan. Keberuntungan bagi kita yang berusaha untuk bisa menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa fil ghalib takthuru ta'atuh. Orang yang berpuasa itu akan semakin memperbanyak berbuat amal ketaatan. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa akan semakin suka dengan Al-Quran, suka menyempatkan membaca Al-Quran, suka mendengarkan Al-Quran, suka mendengarkan pengajian. Ini bentuk ketaatan. Frekuensi ketaatannya bertambah ketika sedang berpuasa ya. Ini keistimewaan orang yang berpuasa, magnet kebaikannya meningkat ya, karena ternyata satu kebaikan dengan kebaikan yang lain itu ada daya tariknya ya, memiliki magnet. Ketika seorang semakin banyak beramal ketaatan, semakin banyak berbuat kebaikan, maka akan mengiringi kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian juga ketika orang itu mengurangi atau banyak ya berbuat kemaksiatan, meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah yang lainnya. Ya. Seorang yang gemar melakukan ketaatan, memperbanyak kebaikan, maka dia akan mudah juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Dan orang yang banyak melakukan keburukan, maka dia juga akan banyak melakukan keburukan-keburukan yang lain. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat ketaatan ya, a'malut ta'at itu min hisalit taqwa. Orang yang senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah, ini adalah ciri khas dari ketakwaan itu sendiri. Jadi ketika kita berpuasa kemudian kita gemar membaca Al-Quran, maka lanjutkan, teruskan amal kebaikan tersebut. Kemudian gemar duduk di masjid
ya berlama-lama di masjid setelah sholat berzikir, yang biasanya ya buru-buru ke rumah, buru-buru meninggalkan masjid setelah sholat, maka begitu ya kita sedang puasa, ya semangat kita, tenaga kita, kekuatan kita untuk berzikir lebih lama, lebih panjang. Ya, maka ini adalah tanda ketakwaan. Min khisalit taqwa adalah luzumu ya taat, senantiasa menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya sama sekali orang yang berpuasa, ya orang yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari bentuk ketakwaan yang bisa kita lihat dari ibadah puasa ini, di sini disebutkan annal ghaniyya idza daqa alamal ju'i aujaba lahu dzalika muwasatal fuqara'i al ma'dumin wa hadha min khasalit taqwa aidan. Jadi orang yang berpuasa dan dia adalah orang yang kaya, orang yang berlimpah hartanya, orang yang berkecukupan, orang yang diberikan banyak kemudahan oleh Allah dari sisi hartanya, yang tidak pernah mikir pusing bagaimana membeli beras, ya karena dia setiap panen pasti bisa punya stok beras yang cukup untuk satu masanya, ya mungkin 1 tahun dia bisa punya cadangan beras. Untuk masalah lauk dia juga nggak mikir, karena dari gajinya, dari tunjangan-tunjangan yang dia dapatkan, dari toko yang dia miliki, ya dari usaha yang dia miliki, itu mendatangkan banyak kemudahan rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya sangat banyak. Maka tatkala dia berpuasa, yang sebelumnya mungkin dia tidak pernah memikirkan keadaan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang fuqara wal masakin, maka pada saat seperti inilah mereka agniya, orang-orang yang kaya akan tumbuh rasanya, ya muncul perasaannya, dia yaduk, mencicipi rasanya bagaimana apa yang dirasakan oleh orang-orang fuqara wal masakin. Dan hal ini akan membawa ya rasa cinta kepada orang-orang fakir miskin, menolong orang fakir miskin, membantu meringankan, ya bahkan mungkin ya dia yang sebelumnya tidak perhatian, nggak punya perhatian dengan orang yang kekurangan, tetangganya yang mungkin miskin dan sebagainya. Kemudian dengan puasa itu dia tergerak hatinya untuk memperhatikan tetangganya, saudaranya tersebut yang kekurangan. Maka ini adalah khisalit taqwa aidon, ya. Ini adalah tanda ketakwaan juga. Maka beruntunglah orang-orang yang benar-benar berpuasa, kemudian dia bisa berpikir, ya mengambil faedah dari apa yang dia kerjakan tersebut. Tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tidak hanya dia merasakan lapar dan dahaga saja, namun bagaimana dengan puasanya itu dia mengambil sisi-sisi positif, sisi-sisi kebaikan yang lain. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Ini masalah takwa, dan tentunya pembahasan tentang takwa itu sangat panjang. Namun kita ingatkan juga bahwa ibadah siam Ramadan juga menyasar pada satu target yang besar pula, yaitu adalah maghfiratud dzunub, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang pertama tadi tentang takwa sudah kita sedikit jelaskan. Kemudian yang kedua dari agenda besar, tujuan besar ibadah puasa itu adalah mencari dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah manusia, mahalul khata' wan nisyan. Kita ini mahal tempatnya khata', salah, wan nisyan dan lupa. Ya, kita sudah melakukan berbagai macam rancangan-rancangan, rencana-rencana. Namun kita sering jatuh pada kekeliruan, salah. Ya mungkin kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kita sudah mencoba
memplanning, merencanakan ya, agar bersikap yang baik kepada keluarga. Namun kadang lepas kontrol dari mulut kita kata-kata yang kurang menyenangkan keluarga kita. Kadang istri kita bisa saja sakit hati, anak kita juga demikian, karena ucapan kita. Kenapa demikian? Inilah keadaan kita. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan oleh Allah lemah. Dan bentuk kelemahannya itu diantaranya adalah mahal, tempatnya lupa, tempatnya salah. Ya. Maka kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan penghapusan dosa. Ya, kalau kita kemarin mendengar kabar ya di India COVID-19 semakin mewabah ya, bahkan menjadi semacam klaster yang luar biasa hebatnya. Itu diantaranya mereka melakukan sebuah ritual penghapusan dosa ya, ritual penghapusan dosa dengan cara mandi rame-rame ya di Sungai Gangga. Ya, mereka mandi rame-rame di sana. Di antara tujuannya adalah membersihkan diri, menghapus kesalahan dan sebagainya menurut keyakinan syirik mereka. Ya, kita meyakini mereka adalah musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi adalah mereka bukan mendapatkan pengampunan dosa. Ya, karena bagaimana mereka meminta pengampunan dosa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ya malapetaka, tapi justru adalah wabah dan banyaknya korban yang meninggal dunia ya karena wabah COVID-19 tersebut. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Dan dalam Islam di sana ada syariat yang dengannya seorang itu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau mengecek, mau mencatat ya, dan sekiranya dosa-dosa kita itu ya seperti halnya seorang yang melangkah bisa terlihat tapak kakinya terlihat, mungkin kita akan tahu dosa kita sangat banyak. Ya, dosa-dosa kita sangat banyak. Berlalunya hari, berlalunya umur, mungkin dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Kesalahan yang kita perbuat mungkin lebih banyak dari kebaikan kita. Maka kita senantiasa memohon ya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di sini adalah puasa. Puasa memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Atau dalam hadis yang lain, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dari sini kita mengetahui siam Ramadan, qiyam Ramadan memiliki salah satu tujuan besar, efek yang besar yang Allah SWT berikan, yaitu ghufran, maghfiratul dzunub. Allah SWT memberikan pengampunan dosa yang telah lalu, yang telah kita perbuat. Maka sungguh merugi. Datang bulan Ramadan, orang tidak mau mengambil manfaat darinya. Datang bulan Ramadan, tidak mau berpuasa. Rugi. Bagaimana dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sangat banyak? Kita membutuhkan menuju pertemuan dengan Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa dosa-dosa, namun kita ingin dosa-dosa kita ini diampuni, dimaafkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa inilah kita diberi kesempatan
pada saat ini, pada tahun ini, pada bulan ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita mau memasuki 10 hari yang terakhir, dan kita insyaallah ini malam 21 ya. Malam 21. Berarti sudah awal dari 10/3 yang terakhir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian bersungguh-sungguh mengencangkan pinggangnya, membangunkan keluarganya, aiqadha ahlah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin khusyuk, semakin bersungguh-sungguh ya untuk menjalani hari-hari yang akan berlalu dari bulan Ramadan. Maka demikianlah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang kita harapkan, kita semakin bersungguh-sungguh di akhir dari bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas segala kekurangan dari ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk semakin bisa khusyuk, tumakninah, sungguh-sungguh mujahadah di dalam menjalani sisa-sisa dari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan ini tentunya dari kebodohan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun. Aqulu qouli hadza, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.